Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kok kurang dekat nih dia nih jawab salam ini. Harusnya dengan 30 orang kelas nih kan, roboh ruangan ini kan, karena semangatnya. Oke, selamat pagi. Makanya agak rontok-rontok di sini ya. Nah, oke, Ibu dari SMA Karangdaku ya, mau ngajar sebentar sini di kelas 11. Ibu ngajar Ibu mau cerita dulu. Jadi dari pagi tuh, dari Karangdaku tuh Ibu bawa motor ya. Nah, sebelum pergi tuh Ibu apa kata suami Ibu? Jadi Ibu udah nikah ya, sorry ya. Nah, Ibu apa kata suami Ibu? Semangat ya semuanya. Jadi rasanya itu kalau bawa motor tuh saking semangatnya kecepatannya jadi 100 km per saking semangat. Jadi itu dampak kata-kata positif dari orang yang kita sayangi. Besar sekali dampak kata-kata. Mau coba? Mau. Siapa orang terdekat hari ini? Mas Pram dong, ya kan? Nah, oke, sebelum kita mulai, coba kamu tatap teman sebelah. Enggak. Pegang pundaknya. Oke, jadi terus Ibu ya, pegang pundaknya. Yang pertama, berikan senyuman dulu. Oke. Yang kedua ya, katakan kalimat positif. Positif ya. Contohnya ya, semangat belajarnya ya Besti. Oke. Nah, luar biasa ada kalau katakan. Dan tadi forum langsung tersenyum lebar. Itu kalau lama-lama pegangnya. Saya kabarnya di mana, anak-anak? Wajahnya nampak kalian sehat dan bahagia. Oke. Karena kita belum kenal, jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ira Lestari Rizal. Ibu guru fisika, ya. Nah, untuk kenal kalian, maka Ibu akan cek kehadiran. Oke, di kelas 11 Sekar. Oh iya. Raffi. Mana Raffi? Ya. Aura. Banu. Hadir. Oke, Chelsea. Hadir. Kenapa rumah suara kamu tuh? Makanya tadi lagi. Cynthia. Hadir. Oke, Cynthia ini agak berbunga-bunga ya bajunya. Nah, ini Karin. Baik kelas tadi. Hengki. Ya. Padri. Oke, Padri. Ica. Saya Bu. Oke, ini Ica ya. Kezia. Oke, Laura. Ledia. Oke, Fajar. Fajar. Muflina. Oke, Melani. Hadir Bu. Ya, bagus semangat Melani. Yang lain itu ya. Gilang. Oke. Dildan. Nadila. Nanda. Oh ya, Nanda. Jelita. Oke. Jelita, Nelsi, Putri dan oh iya. Putri Rama. Rehan. Nanda. Rizky. Soji.
Syahidatul. Oke. Lisa. Lisa Syahidatul. Zidni. Zidni. Zika. Oke. Bagi orang yang tidak datang ya nak ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Tadi belajar apa? PKW. Cuma kita mulai waktu SMP dulu kalian pernah belajar tentang tekanan. Ingat? Oke, aku mau tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat apa itu tekanan? Atau apa contohnya tekanan? Apa contohnya dalam kehidupan sehari tekanan? Lupa. Kalau kaki ibu tidak gajah, ibu dapat tekanan nggak? Iya. Iya, benar. Oke. Kalau kaki ibu dipijak gajah, gajahnya pakai sepatu heels, ibu dapat tekanan nggak? Mana yang lebih sakit? Jadi itu pelajaran waktu SMP ya. Tekanan itu dilambangkan dengan P sama dengan F per A. F itu gaya bagus. A itu A luas penampang. Oke, SMP dulu ini lupa ya. Nah, jadi semakin kecil luas penampangnya, maka tekanannya semakin besar. Kayak heels, tahu kan heels? Semakin sakit kan kalau kita dipijak gajah dengan sepatu heels. Kenapa? Luas penampangnya lebih kecil. Atau contohnya ketika kita tekan tangan kita dengan pena ini, mana yang lebih sakit? Dengan ujung pena atau punggung pena? Ujung depan. Yang luas ke mukanya lebih kecil. Oke, itu pelajaran SMP ya. Sekarang kita lanjut. Apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah tentang ikon dari Muara Utara ini kan sungai ya. Sungai apa tuh? Sungai apa tuh? Awas. Nah, pernah berenang di Sungai Awas? Pernah. Mana pinggir sungai? Mana suaranya? Oh ini ya. Gimana? Gak ada pertanyaan tuh. Pernah nggak kamu menyelam di sungai? Pernah. Terasa nggak? Makin dalam kita menyelam, itu terasa semakin berat. Ya, atau terasa telinga kita sakit, pernah? Gitu. Kenapa itu? Tekanan. Benar ada ya? Nanti kita cari tahu ya di dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, tahu kapal selam? Tahu. Yang terakhir itu tahun 2023 ada itu kapal selam untuk melihat bangkai petani. Jadi orang-orang kaya itu dia wisatanya sudah masuk laut gitu, menyelam. Jadi kapal selam itu dirancang kuat untuk menahan tekanan air. Jadi dibentuklah dinding kapal itu sangat kuat dari baja. Nah, pertanyaannya, mengapa ikan di dasar laut kan tubuhnya lunak? Kenapa kalau itu kapal selam dirancang kuat, ikan aja tubuh lunak bisa di dalam laut? Apa ya? Kenapa? Harusnya kapal laut ya dirancang biasa aja kan? Kok ikan hidup aja di dasar laut? Kenapa itu? Yang tahu? Hah? Cantik kan? Tahu. Nah, nggak cantik. Nah, jadi kita nanti akan cari tahu pada pembelajaran hari ini. Oke ya? Lanjut. Ini ada video nih. Coba perhatikan ya. Ini ada video dia bawa botol aqua kosong ya, botol minuman kosong ke menyelam. Cukup ya. Apa yang terjadi? Gemuk ya. Jadi makin dalam yang tadinya
Bagus ya. Jadi kenapa? Bisa belum jawab pertanyaan sebelumnya tuh? Kenapa kapal selam itu dirancang kuat? Biar tidak hancur. Benar kan? Tapi ada pertanyaan lagi tadi kan? Kok ikan nggak hancur ya? Nanti kita jelaskan ya. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini adalah apa itu tekanan hidrostatis, bagaimana rumusnya, faktor yang mempengaruhinya, yang terakhir adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu, di sini ada apa ini? Ya, walaupun Ibu tidak mengendorse ini ya, tidak endorse ini ya. Oke, Ibu minta bantu deh oleh satu orang yang berani temani Ibu di depan. Siapa yang paling berani pasti? Ayolah, masa ibu muda masih begitu. Ibu muda tuh maju ya, berani. Kan yang berani? Oke, maju. Tepuk tangan dulu. Baca pertanyaan? Bilang. Mantap bilangnya. Suka ibu anak-anak berani ini. Oke, silakan dilubangi ini ya. Lubangi ini. Nah, botol ini akan dilubangi ya, Nak ya. Tugas kalian adalah memprediksi apa yang terjadi ketika dilubangi dengan jarum ini. Terus dilepaskan jarumnya, apa yang terjadi? Coba kita prediksi bersama dulu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Mana tadi? Coba. Ya, Nanda. Ya, Nanda. Ya, apa yang terjadi? Kamu prediksi. Ini kan mau dilubangi, hilang nih botol ini. Apa yang akan terjadi? Hah? Kempes ini jadinya. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau prediksi? Botol ini akan ditusuk jarum. Terus jarumnya dicabut kan? Apa yang akan terjadi? Airnya keluar. Oke, bagus. Siapa lagi? Sudah? Sepakat airnya keluar? Iya. Oke, coba deh, bilang. Cabut ya, dimasak. Oke, airnya memang keluar, tapi apa yang kecil? Nah, lumayan kecil. Tekanan udaranya habis, oke, Bu? Lebih baik. Kenapa air tadi tiba-tiba berhenti kan? Oke, sekarang bilang, coba buka tutupnya. Apa yang terjadi? Oke. Nah, angkat biar temannya lihat. Nah, lihat ada. Setelah dibuka tutupnya, airnya keluar. Tutup lagi. Airnya lebih. Why? Kenapa? Tekanan udara. Kenapa tekanan udara? Kenapa tekanan udaranya? Habis. Oke, kita karena tekanan udara kita simpan itu dulu ya. Kita lanjut ke melubangi yang kedua ya. Tadi di bawah ya. Coba lubangi di tengah. Oke, kita prediksi lagi nih. Mana yang pancaran airnya paling jauh? Ini ada dua lubang nih, di bawah satu, di tengah satu. Mana yang luncuran airnya paling jauh? Di bawah. Di bawah. Yakin? Iya. Coba bilang buka tutupnya. Kita lihat ya. Oke, mana yang paling jauh? Yang bawah. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu tuh kita. Terima kasih ya Gilang, sudah bantu Ibu. Oke, kita simpan dulu ini. Tapi kita cari alasannya. Yang paling bawah, tadi ada dua lubang tuh. Yang paling bawah itu luncurannya paling jauh. Kenapa? Tekanan air bawah. Dengan tekanan airnya? Bawah. Oh, makin dalam tekanan airnya makin tinggi. Makin tinggi atau makin besar. Oke, apa lagi? Kenapa kalau ditutup dia tak keluar airnya? Oh iya benar. Jadi air ini di luar ini
sebelumnya ini mendapatkan tekanan udara. Tapi karena tertutup, terhalang dong tekanan udara ini. Lubang ini di luarnya ada tekanan udara kan? Tapi karena tertutup, airnya tidak bisa keluar. Kalau kita buka, maka air yang di dalam botol ini mendapatkan tekanan udara sehingga airnya bisa keluar. Kalau memang ada tekanan udara di dunia ini, kenapa tubuh kita tidak merasakannya? Nah, nanti ada Bu Mitra yang akan menjelaskan itu ya. Nanti Ibu panggil teman Ibu untuk menjelaskan kenapa tekanan udara tidak bisa kita rasakan. Oke, sekarang aja kita bahas lagi tentang tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang dimiliki oleh zat cair yang dipengaruhi oleh kedalamannya. Apa tadi hubungannya? Makin dalam, makin besar tekanannya. Maka dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali D kali H. Dari mana rumus ini? Rumus ini diturunkan dari rumus tekanan umum ini. P sama dengan F per A. Kalau dia air, maka gaya apa yang terjadi? Gaya berat kan? Nah, gaya berat air itu adalah gaya berat apa rumusnya? Yang tahu? Berat badan kita ini gimana cara ukurnya? F kali G ya. F kali G per A. M itu kalau di kimia massa dihubungkan dengan massa jenis. Ingat gak rumusnya? Rho sama dengan lupa. Rho sama dengan F per V ya, massa per volume. Ya udah kita substitusi di sini. Kalau di F berarti Rho kali G kali G per Oke, lanjut lagi. V kita ubah jadi Rho kali G. V itu adalah alas kali tinggi kan? Atau kali H ketinggian per A rumus tadi. Maka A bisa kita sederhanakan tuh. Sehingga rumusnya tinggal Rho, G dan H. Maka rumus tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho kali G kali H. Tapi tadi ada lagi Bu yang mempengaruhinya. Ada tekanan udara tadi kan? Maka kalau dikali tekanan total P total, maka dia adalah P0 ditambah pH. P0 nya apa? Tekanan udara. Yang tadi pH-nya apa? Tekanan hidro. Hidro itu kan artinya air. Bagus. Oke, lanjut. Jadi Rho ini massa jenis, G itu gravitasi, H itu kedalaman. Oke, lanjut. Tes dulu. Paham gak? Oke, ini ada 3 ikan. Dari 3 ikan ini, manakah yang mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar? C. Why? Kenapa? Oh, paling bawah. Oke, bagus. Oh iya benar. Jawabannya C ya. Coba jawab C tadi. Semua. Oke, ini ada lagi. Ada ikan A, ada ikan B. Oke, ikan A berada 2 meter dari permukaan. Ikan B berada 10 meter dari permukaan. Manakah yang mengalami tekanan air paling besar? B. Tapi kita harus buktikan ya. Coba kita masukkan rumus ya. Oke, rumusnya Rho kali G kali H. Untuk ikan A, jelas gak? Dulu tulisnya. Kelihatan gak? Ketika yang di belakang. Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, good. Kalau ikan A, maka diketahui apa itu? H-nya berapa? 2 meter. Maka kalau kita masukkan ke rumus, pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho air 1000 ya. 1000. Gravitasi 10. H-nya 2. Berapa ini? 20.000. 20.000. Satunya apa? Pascal. Oke, kita dapat nih tekanan A 20.000 Pascal. Oke, yang ikan B. Ikan B H-nya berapa? 10. Rumusnya apa? Tolong bantu Ibu. Rho kali G kali H. Oke, bisa bantu Ibu satu orang untuk masukkan angkanya. Yang belakang, siapa yang namanya? Oh, Zildan.
Dano ya, keren namanya. Rho-nya berapa? Air. Oke, fokus 1000 ya Zildan. Gravitasi berapa? 10, good. H-nya berapa? H. 10, bagus Zildan. Jadi hasilnya berapa ini, Zildan? Ada yang bisa bantu Zildan? Sini, cerita ini. Berapa hasilnya ini? Oke, good. 100.000. Thank you, Putra. 4. Mana yang besar? Ikan ya? Berarti itu bukti ya? Makin dalam, makin besar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada pertanyaan? Oh, yaudah, udah tantangan ini. Ah, ikan juga. Nah, halo detektif fisika kelas 11. Jawabnya halo gitu. Halo detektif fisika kelas 11 kelas. Mari kita lakukan investigasi untuk sebuah kasus. Nah, bisakah kalian bantu ibu memecahkan kasus ini? Bisa. Ya, secara berkelompok ya. Nah, kalian akan berperan sebagai detektif yang memecahkan sebuah kasus. Jadi ini kasusnya adalah harta karun di dasar danau aku, danau Rai. Oke, mana di kelompoknya? Oke, ibu mau kalian duduk dalam berkelompok. Coba perhatikan dulu namanya ya. Duduk dalam berkelompok dalam hitungan 10 ya. Oke, 10, 6. Oke, good. Halo detektif. Halo. Oke. Coba bagikan lembar kerjanya. Kalian harus selesaikan dalam waktu paling lama 25 menit. Lama ya. Kalau lebih cepat lebih baik. Bisa? Ini kelompok. Itu 2 lembar ya, lembar pertama sama lembar kedua. Oh, lembar. Tulisnya langsung di situ ya, Nak ya. Langsung di situ.
Rokok hilang aja.
Oke, waktu kita 10 menit lagi ya.
Oke, Ibu lihat secara mudah selesai ya. Kita masuk sesi berikutnya yaitu sesi presentasi ke depan. Oke, kalau presentasi ke depan, Ibu harapkan semuanya tidak ada yang melihatkan punggung. Jadi ketika temannya presentasi, semuanya mendengar dengan baik. Oke, bisa? Oke, berarti nulis. Silakan semuanya putar kursinya menghadap ke depan. Oke, kita tahu dulu ya. Yang maju ke depan itu nanti ada dua kelompok. Kelompok pertama menjelaskan 1, 2, 3. Kelompok kedua menjelaskan 4 dan 5. Untuk dijelaskan di depan secara berkelompok. Ada satu moderator nanti, ya, dan satu pembaca materi. Nanti dipersilakan temannya untuk bertanya dan silakan ditanggapi nanti. Oke, bisa dipahami? Mana nih? Halo detektif. Halo. Kita mulai ya. Oke. Ada dua kelompok. Ibu mau tuh jiwa-jiwa pemuda kalian dua. Siapa kelompok pertama yang berani maju? Oke, good. Silakan. Siti dan teman-teman. Oke, silakan. Silakan. Semuanya maju ya, semuanya maju.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan yang dibacakan oleh Sydney. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Jelaskan dengan bahasa sederhana. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berada di dasar laut. Semakin dalam dasar laut, semakin besar pula tekanannya. 2. Tuliskan rumus yang menghubungkan tekanan hidrostatis pH, massa jenis fluida, kecepatan gravitasi G, dan kedalaman H. pH sama dengan rho kali G kali H. Berdasarkan data yang diketahui untuk menghitung kedalaman peti tersebut, tunjukkan langkah-langkah perhitungan Anda secara sistematis. Baiklah, kami akan menjawab nomor 3. Nomor 3 diketahui pH-nya adalah 200.000 Newton per meter N kuadrat. Bahwa sama dengan 1000 kg per M3. Ini sama dengan 10 meter per sekund kuadrat. Ditanya A atau kedalaman. Jawab pH sama dengan rho kali G kali H. 200.000 sama dengan 1000 kali 10 kali H. 200.000 sama dengan 10.000 kali H. 200.000 sama 200.000 dibagi dengan 10.000 sama dengan H. H sama dengan 20 meter. Berarti kedalaman peti karung tersebut adalah 20 meter. Karena berhubungan yang nomor 4, sekalian nomor 4. Bandingkan hasil perhitungan kedalaman Anda dengan petunjuk rahasia. Hasil kedalaman yang telah dihitung dengan petunjuk rahasia adalah sama. Apakah peti yang ditemukan merupakan peti harta karun yang dicari? Ya. Jelaskan kesimpulan Anda dalam 1 atau 2 kalimat merujuk pada konsep tadi hidrostatis. Baiklah, kami akan membukakan sesi tanya jawab. Cukup satu kelompok yang bertanya. Dipersilakan. Ada yang bertanya? Atau menambahkan? Ini kan ada yang masih belum terjawab ya. Silakan ditambahkan. Nomor 3. Ini kan nomor 4 ya. Nomor 4 dong. Yang poin 3 yang belum dijawab nih. Ada kelompok yang mau menambahkan jawabannya. Ayo mudah, gimana ini? Nah, oke, aku bertunjuk ya. Silakan kelompok Adisha. Ya. Ya, belum.
sudah nulis ya Pak? Sudah nulis kesimpulan. Ya. Sudah? Oke, kelompok. Media. Saya silakan. Tekanan misalkan satu, jika lebih dari permukaan airnya, maka akan lebih besar tekanan airnya. Sebaliknya, jika semakin dangkal tekanan air berkurang tekanan. Oke, bagus ya. Oke, itu yang untuk mana kelebihan? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, terima kasih untuk kelompok Lydia sudah memberikan pertanyaan, sudah menjawab pertanyaan kami. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Siapa yang berani sebenarnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjawab tugas diskusi mengenai tekanan soal pembuangan jika air danau digantikan air laut yang memiliki massa debit besar, misalnya laut sama dengan 1025 kg meter kubik. Bagaimana dampaknya terhadap tekanan hidrostatis atau pH jika batu tetap berada pada kedalaman yang sama? Akankah lebih besar, lebih kecil, atau tetap? Berdasarkan alasannya. Jadi yang diketahui pada soal ruang sama dengan 1025 kg per meter kubik, H sama dengan 20 meter, gravitasi sama dengan 10 meter per meter. Yang ditanyanya adalah tekanan air atau pH. Jadi rumusnya adalah pH sama dengan ruang kali gravitasi kali gram. Untuk ruang 1025 dikali gravitasi 10 dikali H sama dengan 20. pH sama dengan 25 liter pascal. Untuk soal, akankah lebih besar, lebih kecil, atau tetap? Jawabannya ya, karena pH-nya lebih besar, karena memiliki tekanan air yang lebih besar, yang lebih dalam, dan seterusnya. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Tadi hasil dari pH-nya kan 2000. Baik, kami duduk presentasi kami hari ini. Kalau ada silakan tambahan, ada teman-teman mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah ada 2 kelompok yang maju ke depan ya, menjelaskan persoalan dari kasus yang kalian pecahkan ini. Ada pertanyaan? Tidak? Mau luruskan sedikit ya. Nah, tadi kelompok terakhir itu kelompok 1
ya kelompoknya Putri. Kalau kelompok Putri tadi ngomongnya adalah P yang 1025 itu, padahal itu dibacanya adalah ro ya. Jadi itu bukan dibaca P masa jenisnya ya nak, ini dibacanya ro. Nah untuk hitungannya semuanya ibu lihat sudah benar. Nah satuannya apa tadi satuannya kalau tekanan? Pascal. Oke, good. Nah selanjutnya untuk yang kesimpulan tadi, untuk kesimpulan yang dibacakan oleh kelompok Zini ya. Tadi dibantu oleh kelompok ya. Jadi apa kesimpulannya tadi? Semakin dalam, semakin besar tekanannya. Nah tadi sedangkan di soal nomor 5 itu rho-nya diubah. Tadi yang dalam air rho-nya diubah jadi airnya diganti dengan air laut yang rho-nya makin besar. Rho itu makin besar, bukan makin dalam ya. Rho-nya makin besar. Kalau air tadi kan 1000 tuh. Rho laut, air laut 1025. Gimana hubungannya dengan tekanan? Semakin oke, bagus. Semakin besar rho-nya, semakin besar pula tekanannya. Jadi ternyata menurut dia bukan kedalaman aja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ada lagi satu lagi adalah rho, yaitu massa jenis air. Kalau massa jenisnya berubah, maka tekanannya juga berubah. Oke, bagus ya. Oke, jadi kita dapat ilmu tentang apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kan kita tahu nih, makin dalam, makin besar tekanan air. Gimana kalau kita buat bendungan? Berarti di dasar itu ini kan dalam besar tekanannya kan, maka struktur bangunannya gimana harusnya kita buat? Hah? Ya, silakan. Harus melengkung, bagus. Pagli, kata pagli, kalau kita buat bendungan berarti harus melengkung. Kenapa melengkung, Nak? Oh, melengkung ke dalam. Dia menahan tekanannya itu. Oh, gitu. Jangan harus setek ya. Amin ya. Ada lagi yang lain? Harusnya apa? Ada lagi? Ini menurut Raffi? Wah, mantap. Harusnya apa ya? Nah, kan kalau dia tekanan besar, maka botolnya harus lebih kokoh atau lebih tebal di bawah, kan? Karena di bawah lebih kuat tekanan. Jadi kalau kita bikin bendungan atau waduk, di bawahnya lebih tebal, di atasnya makin tipis. Itu struktur dari bendungan. Oke. Tadi kan kita ada pertanyaan di awal tuh, sudah terjawab belum? Pertanyaan pertama apa tadi? Ada yang ingat? Gimana? Kenapa kalau nyelam teringat sakit? Jadi pengaruhnya apa itu? Oke, bagus. Yang kedua ada pertanyaan lagi tuh. Kenapa kalau kapal selam, ya bagus tadi, kapal selam dirancang kuat terhadap tekanan air ya? Tapi ini kan pengen saja turun di dalam air. Kenapa? Sudah terjawab belum? Belum, karena belum terjawab, maka ibu hadirkan guru biologi ke kelas ini ya, guru mitra ya, namanya Ibu Yana. Silakan Ibu Yana. Ibu Yana akan menjelaskan pertanyaan yang belum kita jawab tadi ya. Semoga dengan kehadiran Ibu Yana ini membuka pikiran kita sehingga pertanyaan tadi terjawab. Oke, silakan Ibu Yana. Oke, selamat siang anak-anak. Iya. Belajarnya semangat ya. Dan di sini Ibu mau langsung menjelaskan ya mengenai tadi kan ada beberapa pertanyaan ya Bu Ira. Kita tampilkan sedikit. Ibu akan membantu menjelaskan pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, mengapa kapal selam dirancang kuat untuk menekan tekanan air? Sementara di dasar laut justru banyak ikan yang tubuhnya punah, ya kan? Itu masih jadi pertanyaan kita, belum dapat tadi jawabannya ya. Oke, jadi kapal selam itu memang dirancang dia lebih kuat karena dia mendapatkan tekanan yang
dalam kan. Tapi kalau ikan, kalau kita perhatikan, ikan itu semakin dia dalam, ikannya itu semakin lunak atau semakin keras, semakin lunak. Sedangkan tadi kapal itu semakin kuat kita harus buat. Nah, itu terjadi kenapa? Ini, ya, karena ikan itu terdiri dari sebagian besar air di dalam tubuhnya. Jadi untuk menyeimbang tekanan yang ada dari luar sudah seimbang dari tekanan di dalam dirinya sendiri. Paham? Paham ya? Sama seperti kita manusia. Tadi kan juga ada pertanyaan ya, manusia tadi. Kenapa kita tidak bisa merasakan tekanan udara? Ada ya? Sama. Kita manusia itu terdiri dari 50% sampai 75% air atau cairan, ya. Jadi ketika kita masuk ke kedalaman laut atau menyelam, kita masih bisa menyeimbangi tekanan yang ada di dalam air, kecuali penyelaman kita sudah ke dasar laut, iya, seperti itu. Kapan kita bisa merasakan tekanan air itu atau tekanan udara itu? Ketika ada yang tahu? Ketika menyelam terlalu dalam. Ada lagi? Ketika apa lagi? Ketika naik pesawat, iya kan? Ada yang pernah naik pesawat? Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Telinga itu terasa mau pecah, iya kan? Semakin tinggi maka dia telinga itu semakin mau pecah. Kemudian kalau misalnya kalian naik gunung, pernah naik gunung yang cowok-cowok? Pernah? Iya. Siapa gila? Iya. Pernah naik gunung ya? Bagaimana perasaannya ketika naik gunung? Apa yang dirasakan? Dingin. Kemudian ada pendengarannya atau telinganya itu terasa seperti mau gendang, telinganya mau pecah. Iya kan? Itu hal itu terjadi kenapa? Karena tekanan udaranya tinggi. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi di sini bisa lagi ikan tadi ya. Jadi ikan itu kenapa dia semakin dalam tempat dia tinggal atau tempat dia hidup? Di sini juga ada pembagian zona dalaman laut. Jadi dalaman laut ada 4 zona. Yang pertama itu ada zona litoral, yang kedua ada zona meriki, zona badial, dan terakhir zona. Nah, zona litoral itu di sekitaran pesisir pantai, ya kan? Biasanya hewan yang hidup di situ akan berbeda dengan hewan yang hidup di zona meritik dan seterusnya. Contoh hewan-hewan yang hidup di zona litoral itu ya seperti ikan laut yang ada di pinggiran pantai. Apalagi kepiting, ya kan? Elang, apalagi cacing laut, ya, dan lain-lain. Pokoknya hewan-hewan yang ada di pesisir yang belum masuk dalamannya. Lanjut yang zona meritik, itu zona yang dalamannya dari 50 meter sampai dengan 200 meter. Nah, beda juga dengan hewan yang tadi, jenis hewan yang bisa bertahan hidup di dalaman itu. Ya, contohnya apa kira-kira? Iya, sudah mulai ubur-ubur, laut, ya, seperti itu ya. Ada juga ikan-ikan apa seperti ikan Nemo ya, iya seperti itu. Jadi di setiap zona itu ikannya beda-beda yang bisa bertahan, tergantung dengan kondisi fisik si ikan yang tadi kata ibu. Yang tadi contohnya kalau dia di zona abyssal itu di dalamnya sudah dalam ya, lebih dari 1.800 atau 2.000 meter, berarti sudah dalam. Nah, ikan yang hidup di sini seperti apa ikannya? Paus. Ikan paus ke hiu masuk ke situ? Lebih lagi. Kalau paus sama dia masih di atas. Belum listrik dan lain-lain. Contohnya itu ikan apa? Ikan yang bentuknya aneh. Yang seperti ini. Ya. Ikannya itu namanya longfish. Bentuknya itu agak aneh. Dia itu lembut
bertahan hidup di dasar paling bawah. Nah, nanti kalau dia ke atas kira-kira bagaimana bentuknya ikan itu? Makin jelek itu bentuknya kan? Iya kan? Pernah lihat bentuknya apa ikan yang paling jelek itu? Iya, ikan yang bentuknya lesu kayak itu. Ada kan yang mukanya lesu kayak itu. Itu bentuk ikan ini. Ikan yang hidupnya di bawah, ketika dinaikkan ke atas dia jadinya jadi jelek seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Jadi terjawab belum banyak dari Mira? Terjawab belum kira-kira? Terjawab. Apa kita ditanya Mira? Dan kakak tadi sudah ya? Sudah semua ya? Masih ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalian bisa mengira ya? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi pertanyaan pemancing kita di awal tadi sudah terjawab semua ya? Masih ada pertanyaan? Tidak, oke. Sekarang aku mau tanya dulu, gimana perasaan kalian setelah belajar tentang tekanan hidrostatis? Seru. Nah, apalagi ditambah ikan-ikan tadi ya. Kita ke depan, kita enaknya belajar kelompok atau belajar mandiri atau kita pindah ke lapor atau gimana menurutnya? Lapor. Oke, nanti kita kondisikan ya, kita cari suasana baru untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk materi tadi kan Ibu ada tanya pengertian hidrostatis sudah oke? Sudah tanya? Rumus kita sudah tahu? Sudah. Oke. Sudah bisa menggunakan rumusnya? Iya. Terus yang terakhir, tahu penerapannya ada kehidupan sehari-hari? Tahu. Ada apa tadi? Ibu jelaskan tadi? Kalau sudah tahu semua, itu mau tes nih. Jangan tahu-tahu aja. Setelah dites nanti bingung kan? Oke, kita akan melakukan kuis ya nak ya. Kuis hari ini kita menggunakan whiteboard. Silahkan keluarkan HP. Bawa HP? Berapa orang yang bawa HP? Coba silakan. Satu, oke. Yang bawa HP, yang tidak bawa HP nanti bisa buat di rumah ya. Oke, di rumah. Bisa di rumah. Kirim linknya. Gak lama ya, coba ya. Oke, silakan. Ini aja buka di Google joinmyquiz.com. Mungkin kalian pernah juga coba ya. Masukkan kode ini. Kodenya di depan ya. Masuk.
Sinyalnya oke ya. Oke, ada 3 orang di sini. Nasya, Cynthia, udah masuk ini. Oke, Rizky masuk. Oke, Rizky ya. Terus Cynthia. Nah, enggak baca anak-anak ini. Bukan ibu yang ngasih. Baru 5. Udah baca semua belum? Sudah orang? Ada yang mau masuk? Sudah? Sudah semuanya? Ada yang baru deh? Sudah? Boleh. Sudah ya? Belum? Batu X sudah batu X. Batu X rapi. Iya, betul. Ini yang ada di kolaborasi ya. Batu X rapi. Sudah? Oke, kita mulai ya, Nak ya. Oke, silakan jawab. Ya, mana dia? Dia on ya. Kita kerja apa?
Oke, Rizky. Gimana Rizky? Satu lagi. Ya, kita tunggu Rizky ya. Ya, sedikit. Oke, tunggu Rizky ya. Nasya sudah bisa masuk ya? Wah, Nasya ini Nasya. Coba Nasya dulu nih. Nasya dan bawahnya enggak? Dari sini. Dari sini. Oh. Oh, ada sudah belum Nasya ini belum? Lagi Nasya. Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Yang pertama untuk Cynthia. Yang kedua untuk Nasya. Yang ketiga, oh ini kolaborasi antara Afwan dan Rawat. Oke ya, udah. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Cuma dengan sebentar dulu. Itu terima kasih ya atas kehadirannya hari ini. Semuanya bersemangat. Dari awal tadi sudah senyum-senyum itu senang sekali lihat orang ini masih senyum secara. Tapi jangan senyum terus sampai rumah ya. Terima kasih atas waktunya. Dan Ibu senang sekali tadi ada beberapa sampai Ibu hafal namanya karena dia cukup aktif ya. Tepuk tangan dulu untuk Lydia. Tadi kita perhatikan tuh, semua kelompok, semuanya hampir kompak walaupun ada beberapa yang tidak mau bergabung ya, entah kenapa ya, introvert katanya kan. Lain kali kalau belajar kelompok kita buat lingkaran bersama-sama berdiskusi ya, jangan kita mengandalkan cuma satu orang. Tapi tadi ada satu kelompok yang dia kerjasama yang bagus, adalah kelompok Zipa. Dan tadi kita sudah ujian semakin juga, ujian menggunakan quizzes atau background ya. Ada 3 peringkat teratas tadi. Cuma yang diingatkan, kalau kita lagi quizzes itu penilaian untuk pribadi. Jadi lain kali bawalah handphonemu, bekerja sendiri itu untuk mengukur kemampuan diri, tidak kolaborasi lagi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, sebelum menutup, Ibu punya satu permintaan. Silakan berdiri. Kita melangkah ke kamera di belakang. Dadah.